Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estirada dengan NIM C0 dan 019051 dari kelas D3 Perpajakan F. Di sini saya akan membahas materi mengenai memahami konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. A. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. A. Amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud atau aset tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. B. Perbedaan amortisasi dengan penyusutan. 1. Amortisasi biasanya mengacu pada penyebaran biaya aset tak berwujud selama masa manfaat aset tersebut. Misalnya, paten pada peralatan medis biasanya memiliki umur 17 tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan peralatan medis tersebar selama masa hak paten, dengan setiap bagian dicatat sebagai biaya atas laporan laba rugi perusahaan. 2. Penyusutan atau depresiasi di sisi lain mengacu pada perhitungan biaya aset berwujud selama umur aset itu. Misalnya, gedung perkantoran bisa digunakan bertahun-tahun sebelum dilewati dan dijual. Biaya bangunan tersebar di atas perkiraan umur bangunan, dengan sebagian biaya dikeluarkan setiap tahun buku. C. Metode amortisasi. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada dua jenis, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, metode dan penilaian amortisasi aset tak berwujud dikelompokkan menurut masa manfaatnya. B. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jenis kewajiban jangka pendek yang pertama, kewajiban jangka pendek yang sudah pasti, seperti hutang berbunga dalam jangka pendek, yaitu contohnya hutang bank jangka pendek dan wesel bayar jangka pendek. 2. Hutang yang terkait dengan entitas, seperti hutang usaha, hutang pajak, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, hutang imbalan kerja, dan hutang jaminan. 3. Kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi atau provisi dan kontingensi. Provisi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi, tetapi jumlahnya belum pasti, sehingga dibuatlah pencadangannya. Sedangkan kontingensi adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan, sehingga hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun beberapa bagian dari kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi antara lain, yang pertama, hutang garansi servis, yang kedua, hutang pemberian hadiah, yang ketiga, hutang pengelolaan lingkungan atau pemulihan pencemaran lingkungan, yang keempat, hutang perkara pengadilan, yang kelima, hutang sebagai pinjaman, dan yang terakhir, hutang operasi dalam penghentian. C. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah suatu pinjaman dana atau yang disebut sebagai kewajiban yang harus dibayar dan bersifat sebagai dana darurat. Selain itu, hutang ini juga memiliki jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Untuk melunasi kewajiban perusahaan, hal pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan perhitungan atas kepemilikan aktiva atau aset perusahaan. Tetapi ketika pemilik bisnis tidak dapat melunasi hutangnya, maka perusahaan akan mengambil kebijakan
untuk memotong dividen atas keuntungan dari pemilik investor. Suatu transaksi pinjaman utang jangka pendek bisa dikatakan apabila memiliki ciri-ciri syarat tersebut, yaitu yang pertama, adanya kewajiban suatu pinjaman yang harus segera dibayar, di mana transaksi tersebut sudah memiliki perjanjian antara kedua belah pihak, antara pemberi utang dan penerima pinjaman. Yang kedua, timbulnya nominal kewajiban utang jangka pendek yang harus dibayar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.